masuk ke ekonomi Indonesia, tentu kita sebagian berasal dari globalisasi. Sekarang mulai kita berada di ekonomi yang lebih nasionalistik di dunia ini. Ini ada hubungannya dengan politik juga. Ya. Nah, itulah kondisi. Nah, sekarang kita bicara tentang ekonomi Indonesia dengan dasar keadaan sekarang, kondisi hari ini. Kita mengetahui bahwa kita mempunyai suatu tingkat, ini kondisi ekonomi kita. Kita melihat pertumbuhan dunia sudah agak kita terpengaruh sudah baikan, tapi belum seluruhnya. Yang mempengaruhi kita antara lain ialah apa penghasilan terbesar kita. Kita berada dalam kondisi ekonomi menengah, pendapatan menengah. Pendapatan menengah itu ialah bahayanya bisa terjebak dalam ekonomi menengah. Kita sekarang terjebak di dua hal. Terjebak dalam ekonomi menengah dan terjebak dalam natural resources. Kita terlalu mengandalkan kita kaya, apa saja itu terjebak dalam kondisi natural resources. Tapi kedua, kita juga terjebak, karena tidak terjebak di situ, maka kita terjebak dalam penghasilan negara garis menengah bawah. Jadi selalu kita ucapkan kita akan mendapat ekonomi zaman emas tahun 45, ekonomi emas. Kalau kita artikan dalam sisi ekonomi kan dibagi pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi. Pendapatan menengah itu antara 5.000 sampai 15.000. Menengah bawah, menengah tengah, menengah atas. Kalau ingin kita masa emas, berarti kita harus mempunyai pendapatan di atas 15.000 US dollar. Berarti ekonomi kita harus naik 3 kali lipat. Ekonomi pendapatan itu dianggap pada national product, GDP. Nah, inilah masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita lepas daripada dua hal ini. Lepas daripada pendapatan menengah atas, lepas daripada jebakan natural resources. Kita mempunyai natural resources, tapi kita salah dalam hal pengelolaannya. Kesalahan terbesar yang terjadi adalah semuanya prinsipnya suatu negara selalu memang ada insentif, tapi selalu insentif itu diberikan kepada manufacturing yang bisa memberikan pekerjaan, yang bisa transfer teknologi, dan bisa menaikkan ekspor. Manufacturing, nilai tambah. Yang terjadi adalah kita memberikan tax holiday ke natural resources. Itu kesalahan utama. Nikel, jadi inilah kerugian terbesar ekonomi dalam sejarah ekonomi itu di nikel dan batu bara itu. Karena diberikan, jadi habis solusi tengah itu. Ya, jangan lihat angka statistik mengatakan pertumbuhan terbesar di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Kalau Anda lihat statistik pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhannya bukan untuk rakyat, tapi untuk yang mempunyai tambang dan Cina. Karena jadi ekspor nikel itu sebagian seluruhnya tidak bayar pajak apapun terkecuali royaltis. Bayangkan kerugian negara luar biasa di situ. Dan itu terjadi tahun 2020 saat sudah tidak ada pemerintahan. Memang zaman tahun terakhir 2009 SBJK kita mulai melarang, membuat undang-undang melarang ekspor bahan baku. Harus dikelola, istilahnya Pak Jokowi hilirisasi, sama dengan industrialisasi. Itu wajar. Tetapi tiba-tiba semua tidak tahu siapa melobi
keluarlah peraturan bebas pajak, bebas biaya, bebas. Jadi Cina itu menikmati luar biasa. Dan kita dapat nanti banjir kalau ada apa-apa. Rusak lingkungan itu. Itu akibat ide utamanya bukan hilirisasi internal. Kenapa bebas? Padahal biasanya aturannya bebas kalau manufacturing. Kalau kursi mobil, kayak kursi gelas, kursi apapun. Karena itu ada nilai tambah. Ini tidak ada nilai tambahnya, kan semuanya dibawa keluar. Ya. Nah, ini yang menjadi, memang harganya naik, tapi semuanya milik yang memiliki industri itu. Dan hampir 90% Cina. Padahal kita bisa bikin sendiri. Saya punya perusahaan, punya smelter di Palopo. Dibikin oleh insinyur kita, dilaksanakan oleh kita. Ada beberapa konsultan orang Tionghoa, Cina. Konsultan hanya lihat benar tidaknya kualitasnya, tapi tidak membuat pabrik. Semua bisa. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa terjadi kelembatan ekonomi Indonesia. Di samping itu juga hukum kita berubah-ubah dan juga mudah diatur. Mudah diatur di DPR, mudah diatur di macam-macam. Akhirnya tidak ada kepastian bagi investor. Kenapa investor kita itu tidak sebesar di Vietnam, tidak sebesar di Thailand, tidak sebesar di Malaysia. Sehingga pertumbuhan ini menjadi masalah.